Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab taubat. Menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad baca istighfar dan bertaubat setiap hari lebih dari 70 kali. Tapi menurut hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad setiap hari baca istighfar dan bertaubat sebanyak 100 kali. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi taubatnya setiap hari sebanyak 100 kali. Kita yang banyak dosa kadang gak tobat-tobat. Ini namanya hamba yang kurang tahu diri, baik kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis riwayat Muslim juga, Allah Ta'ala ini sangat bangga, sangat senang dan sangat ridho kepada hambanya yang bertaubat. Seperti apa ukurannya senangnya Allah Ta'ala ketika ada hambanya sedang bertaubat? Ukurannya itu melebihi dari ini. Contohnya ini dalam hadis dijelaskan, ada orang mempunyai bekal yang banyak di kudanya, kemudian bepergian, atau kalau di zaman sekarang pakai mobil Innova umpamanya, kemudian bekal-bekalnya ada di dalam mobil tersebut. Ketika istirahat, tiba-tiba kendaraannya hilang bersama bekalnya. Perjalanan jauh umpamanya ke Jakarta, tiba-tiba waktu istirahat atau marung di warung pinggir jalan, tiba-tiba mobilnya hilang. Setelah dicari kemana-mana, tidak ketemu. Ditelepon telepon polisi, gak ketemu. Wes, pokoknya segala usaha sudah dilakukan, tidak ketemu juga. Akhirnya pasrah, ngantuk, capek, tertidur. Setelah tertidur, tiba-tiba kendaraannya atau mobilnya atau kudanya ada di sebelahnya. Ketika bangun tidur, sangat bahagia dan sangat senang orang yang seperti ini. Hilang barangnya, kemudian ketemu. Nah, senang seperti ini masih lebih senangnya Allah Ta'ala, lebih ridhonya Allah Ta'ala daripada senangnya orang yang kehilangan kemudian ketemu. Berarti orang yang bertobat itu betul-betul menyenangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hadis yang keempat. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu. Di sini kalau makna yang mengikuti lafaz secara lafziyah, yabsutu yadahu ini apa ya? Memberikan menggelar tangan nih. Ada tangannya buka ya. Membuka tangan lah, membuka tangan ketika malam hari agar supaya orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari untuk segera bertaubat. Jadi artinya Allah Ta'ala itu membuka tangan bagi orang yang siang harinya itu bermaksiat, waktu malamnya Allah itu membuka tangan untuk menerima taubat. Jadi ditunggu oleh Allah Ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili, dan Allah Ta'ala di siang hari membuka tangan bagi orang, membuka tangan di siang hari bagi orang yang ketika malamnya melakukan maksiat. Jadi siang malam ini Allah Ta'ala membuka
untuk menerima taubatnya hambanya. Ini saking sayangnya, saking rahmat dan maha pengampun Allah Ta'ala, setiap hari siang dan malam selalu membuka pintu taubat. Jadi pintu taubat itu dibuka 24 jam. Ya, kayak di Masjid Selok Besuki, buka 24 jam, tidak ada yang dikunci ya. Walaupun jedingnya juga tidak ada yang dikunci. Sama, dan Allah Ta'ala juga membuka taubat bagi hambanya siang dan malam 24 jam. Sampai kapan Allah Ta'ala membuka pintu taubat ini? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga keluar matahari dari arah barat. Jadi kalau sudah matahari keluar dari arah barat, pintu taubat sudah ditutup. Artinya apa? Kalau sudah kiamat, taubatnya siapapun sudah tidak diterima. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, balapan dengan setannya. Balapan dengan setannya. Bagi yang orang soleh, maka selalu bertobat meniru Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang tidak soleh, dia akan enteng ya, menganggap ringan, menganggap remeh dosa-dosa yang telah dilakukan, tidak tobat-tobat sampai mati. Oleh karenanya di sini memberi kesempatan Allah Ta'ala kepada kita untuk selalu bertobat, walaupun dosanya banyak segunung umpamanya selaut, Allah Ta'ala masih menerima tobatnya asalkan betul-betul bertobat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Hadisnya mirip dengan yang di atas, cuman redaksinya beda. Bahasanya, penataan bahasanya agak beda sedikit. Di sini Rasul bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi ini sudah pasti ya, pasti tobatnya orang itu diterima asalkan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah itu maha pengampun, walaupun banyak dosa, asalkan mau tobat sebelum matahari terbit dari arah barat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan khawatir kalau punya dosa, tapi ya kalau sudah tobat jangan mengulangi lagi ya. Jangan kemudian seenaknya tobat dosa, jangan. Ini namanya main-main ya, main-main dengan tobatnya. Berikutnya hadis yang ke-6, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di sini beda lagi. Ini hadis secara pribadi. Tadi itu secara umum, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Sekarang hadis yang secara personal, secara pribadi, perseorangan. Apa sabda Nabi? Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala itu menerima taubatnya hamba ma lam yughargir, pada saat yughargir, malam yughargir, tidak ngorok ya, ngorok. Artinya nyawanya masih ada ya. Sebab kalau sudah begini, sudah dicabut nyawanya sampai bunyi begini, nah itu sudah tidak terima tobatnya ya. Kalau sudah bunyi begitu, orang di mau tobat tidak diterima. Kayak Fir'aun itu, kayak Fir'aun mau tenggelam, sebelum tenggelam disuruh tobat oleh Nabi Musa, suruh menyembah Allah Ta'ala, tidak mau. Nah, setelah tenggelam di lautan, nyawanya sudah tinggal kerongkongan, sampai di kerongkongan sudah horgir ya, sudah begini, tobat Musa, saya iman kepadamu. Tidak bisa. Kalau sudah kondisi waktu seperti ini,
maka tobatnya tidak diterima. Walaupun ya apapun tetap tidak diterima karena sudah batas limitednya sudah habis. Kalau bahasa sekarang batas limited ya. Jadi batas waktunya sudah habis. Kalau sudah begitu tobatnya siapapun tidak akan diterima. Kalau sebelum ngorok pahala nyawanya belum sampai tenggorokan, Allah Ta'ala pasti menerima taubat kita. Oleh karenanya masih ada waktu, diberi kesempatan oleh Allah, segera bertaubat. Kalau tidak bisa secara sempurna, ya pelan-pelan. Pokoknya usahakan banyak istighfar, selalu mengurangi dosa-dosa kita. Nah begini ini, yang bisa ini hanya orang-orang yang hatinya tidak terlalu menikmati dunia ini. Kalau masih senang atau menikmati terlalu banyak tentang di dunia ini, sulit untuk taubat. Saya yakin sulit ya. Karena nafsunya besar. Ingin ini, ingin itu masih banyak. Jadi mau taubat itu berat ya, berat. Karena setan selalu membuat hati kita itu senang kepada dunia. Tapi kalau cinta atau senang kita kepada dunia itu dikurangi, insya Allah nur untuk bisa taubat akan segera datang. Makanya orang-orang yang terlalu banyak menikmati dunia, saya yakin itu sulit untuk bertaubat karena perasaannya itu dunia terus. Tidak enak kalau gak menikmati dunia, menikmati ini, menikmati itu, menikmati ini, nah itu akhirnya lupa. Boleh menikmati terus-terusan urusan dunia, boleh. Siapa yang gak ngelarang? Boleh, asalkan jangan terlalu. Kalau sudah terlalu, akhirnya cinta kepada dunia, sulit untuk bertobat. Berat ya, rasanya itu berat sekali yang mau bertobat. Karena apa? Karena kalau kadung senang kepada dunia. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf karena nanti akan pindah hadis yang ketujuh yang sangat panjang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.